burungnya dimandikan, diajak bicara, diberi makan dengan baik. Intinya dia memberikan cintanya kepada burung itu. Siapapun yang sudah berpikir dengan baik, terutama manusia-manusia yang menghendaki dirinya sukses, itu ternyata untuk mencapai sukses ada banyak kriteria. Ya, mau sukses di bidang keuangan berarti ada caranya tersendiri. Mau sukses di bidang kesehatan ada caranya sendiri. Jadi semua sukses itu ternyata punya cara-caranya sendiri. Namun demikian, hal yang paling perlu kita perhatikan untuk sukses itu ada 3 hal. Yang pertama tentang tubuh kita, tubuh diri kita, tubuh manusia. Dan yang kedua tentang mental, ini juga mental kita. Dan yang ketiga yaitu jiwa kita. Ya. Semua ketiga hal ini tidak bisa saling lepas sesungguhnya. Ya. Kalau kita mau sehat juga tidak berpikir tentang tubuhnya saja, tetapi juga tentang mentalnya, juga tentang jiwanya. Begitu juga untuk sukses di bidang pengetahuan, tubuhnya pun juga harus baik, jiwanya pun juga harus baik. Mau sukses di bidang kemanusiaan, sama, tubuhnya juga harus baik, mentalnya juga harus baik. Nah, sekarang ketiga hal ini sudah tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita semua perlu tahu. Ya, kalau yang berkait dengan tubuh, ya, kita kalau mau sehat, pasti terus-menerus tubuh kita harus digerakkan. Baik itu mereka yang sudah usia lanjut, ya, tubuh tetap harus digerakkan. Kalau tidak digerakkan, maka berpeluang ada sakit penyakit yang hadir. Itu sakit yang berhubungan dengan fisik tubuh kita. Ya. Jadi fisik kita itu berkaitan dengan kekuatan, dengan kesehatan. Kalau kita kuat, maka kita dapat menopang 2 kegiatan manusia yang lain, yaitu yang berkait dengan mental dan jiwa. Nah, jadi oleh tubuh ini perlu dilatih dalam keseharian. Tubuh kita harus terus bergerak dalam keseharian. Jadi kalau orang-orang yang sudah masuk usia lanjut, tidak perlu bergerak dengan yang berat-berat. Cukup bergerak yang ringan, seperti berjalan kaki selama 1 jam sampai 2 jam. Jalan pelan-pelan saja, kira-kira akan tempuh 10.000 langkah. Lalu kalau yang masih muda sih bisa olahraga yang untuk mencapai prestasi, ya, karena melalui prestasi itu juga menjadikan seseorang sukses di bidang olahraga. Ya. Bisa juga dengan cara bernyanyi. Ya, itu juga bisa menjadikan sukses. Itu juga butuh tubuh yang kuat. Jadi seorang pemain teater itu harus kuat secara fisik, secara nafas, secara intelek, ya, secara jiwanya juga harus kuat. Ya, jadi semua harus saling mendukung. Nah, yang kedua yang berkait dengan mental. Mental ini sebenarnya berhubungan dengan ambisi. Siapapun manusia, kalau tidak memiliki ambisi, itu ya boleh dikatakan, gimana ya, orang kok tidak berambisi, kok kurang semangat. Jadi ambisi itu bisa mendukung adanya semangat,
semangat untuk bekerja, semangat untuk berprestasi. Nah, tapi semata-mata mental itu tidak hanya dengan ambisi saja, tetapi otaknya juga harus diberi makan. Dengan cara apa memberi makannya otak? Ya, otak harus diberi makan dengan cara membaca buku, atau mungkin kalau mau belajar secara formal ya mengikuti pendidikan sampai di perguruan tinggi. Tapi tidak sampai perguruan tinggi pun tidak masalah kalau orang yang mau berprestasi di bidang mentalnya tadi mau membaca buku, mau mendengarkan video-video yang membangun, mau mengikuti seminar-seminar, maka itu semua dapat membuat seseorang berprestasi di bidangnya. Ya. Pernahkah Anda mendengar orang yang bernama Anthony Robbins? Anthony Robbins itu dulunya hanya pekerja kasar, membersihkan WC, tetapi karena dia mau maju berprestasi, maka dia belajar dan belajar, mengikuti seminar dan seminar. Akhirnya dia juga menjadi seorang pelatih yang luar biasa, penulis buku yang luar biasa, yang bukunya juga sangat mendunia. Itu di bidang mental. Jadi semua harus saling mendukung. Ya. Yang ketiga tentang jiwa. Jiwa ini sebenarnya berhubungan dengan kasih, berhubungan dengan cinta. Setiap orang kalau cintanya tidak ada, maka dia akan sering tidak bergaul dengan banyak orang. Dia bisa mengasingkan diri. Kalau sudah bersuami atau beristri, maka cinta yang paling pertama mesti pada pasangan itu. Dan cinta itu harus dengan terbuka, memberikan secara tulus. Tidak ada harapan untuk dikembalikan. Tidak ada harapan balas budi. Itulah cinta. Jadi memberi dengan total, memberi dengan kesungguhan, tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Itulah cinta. Nah, cinta bukan hanya kepada suami istri, tetapi kepada manusia yang lain pun juga harus begitu. Kepada binatang pun juga harus memberikan cinta. Ya. Kalau saya melihat orang-orang yang memiliki burung, ya, memiliki ayam, atau binatang-binatang yang lain, itu biasanya dia merawat dengan baik. Ya, burungnya dimandikan, diajak bicara, diberi makan dengan baik. Intinya dia memberikan cintanya kepada burung itu dengan baik. Dan orang yang diberi cinta memang akan memberikan cinta kembali kepada orang yang memberi tadi. Ya, sang burung pun bisa memberikan ocehan, celotehan yang baik kepada pemiliknya. Ya, kepada tanaman pun sebenarnya juga perlu ada cinta. Ya, ketika seseorang menanam 2 pohon mangga di halaman rumahnya, dia juga akan melakukan pemupukan. Ya, malahan kadang-kadang pohonnya dielus-elus. Ya, kamu nanti berbuah yang baik ya, bertumbuh yang baik ya. Dan semua ini menunjukkan kasih cinta yang tidak ada harapan untuk kembali kepada dirinya. Jadi untuk sukses ukurannya ada banyak. Ya. Jadi kalau pengen sukses di lain-lain, ya nanti belajar sendiri tentang sukses tentang keuangan, sukses tentang kesehatan. Tetapi untuk sukses semuanya itu perlu memperhatikan 3 hal, ya, yaitu berkaitan dengan fisik atau tubuh, yang kedua berkaitan dengan mental, intelektual, emosi, dan yang ketiga berkaitan dengan jiwa, ya ini dengan cinta.
Oke, sampai ketemu pada kesempatan yang lain.